Pada tahun 1986, sutradara bernama Russell Mulcahy meluncurkan sebuah film berjudul Highlander. Film ini menceritakan petualangan hidup salah seorang anggota kaum Highlander dari Skotlandia bernama Conor MacLeod. Dalam film ini diceritakan jika kaum Highlander bisa hidup ratusan hingga ribuan tahun. Kaum ini bisa hidup abadi dan tidak dapat mati kecuali jika dipenggal kepalanya. Nah, keabadian hidup ternyata tidak hanya ada dalam cerita fiksi. Dalam kehidupan nyata pun ada sejumlah makhluk yang bisa hidup abadi atau sulit mati. Tentu saja bukan di kalangan manusia. Keabadian yang dimaksud di sini terjadi pada sejumlah hewan spesies tertentu. Seperti halnya kecoa yang sangat sulit dibunuh. Anda pasti pernah mengalami seberapa banyak Anda kecoa tetap tidak akan musnah. Kecoa bahkan masih bisa bertahan hidup selama lebih dari seminggu meski kepalanya sudah dipenggal. Kecoa masih bisa bertahan hidup meski tanpa kepala karena hewan ini tak mengalami pendarahan pada saat dipenggal. Kecoa yang sudah dipenggal kepalanya baru akan mati setelah mengalami kelaparan karena tidak memiliki mulut untuk makan. Alasan lain mengapa kecoa kuat bertahan hidup adalah kemampuannya beradaptasi pada kondisi atau lingkungan apapun. Nah pemirsa, selain kecoa, Spotlight juga telah merangkum sejumlah hewan yang menurut para ahli bisa hidup abadi. Penasaran ingin tahu hewan apa saja itu? Kita saksikan saja tayangannya berikut ini. Ubur-ubur Turritopsis nutricula yang disebut juga immortal jellyfish telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk regenerasi sel-sel dalam masa krisis. Dengan kemampuan tersebut, ubur-ubur ini lahir dan berkembang seperti biasa, namun hidup mereka tidak berakhir. Mereka akan kembali ke bentuk polip atau bayi ubur-ubur sehingga hidupnya mulai dari awal lagi. Karena itu sesuai dengan namanya immortal yang berarti abadi, ubur-ubur ini tidak bisa mati. Proses regenerasi dari ubur-ubur itu biasanya terjadi pada saat merasa terancam, terluka, atau kelaparan. Menurut penelitian yang diterbitkan tahun 1996, proses transformasi tersebut tak tertandingi di kerajaan hewan. Namun demikian, regenerasi hanya terjadi setelah pematangan seksual, sehingga mereka dapat menyerah pada predator atau penyakit dalam tahap polip. Hewan abadi berikutnya adalah Hydra. Hydra ini merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri dan seakan bisa terhindar dari kematian. Menurut para ilmuwan, Hydra tak memiliki fase tua. Sel-sel tubuh yang dimiliki makhluk ini terus diperbaharui. Apalagi jika terjadi kerusakan pada salah satu anggota tubuhnya, sel-sel ini akan dengan cepat memperbaikinya hingga wujudnya sempurna seperti semula. Hydra adalah genus dari hewan air tawar yang sangat kecil, yakni hanya berukuran 10 mm. Hydra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis namun tidak tercemar. Hydra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Hydra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya akan lepas dan membentuk individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan aseksual atau tidak kawin. Hydra sebagai makhluk yang dianggap abadi juga menjadi salah satu mitos masyarakat Yunani. Hydra menurut mitologi Yunani digambarkan seekor dragon. Monster ini berbentuk naga yang memiliki 9 kepala. Setiap salah satu kepalanya dipotong, maka di tempat tersebut akan tumbuh 1 atau 2 kepala baru. Hydra juga memiliki nafas dan darah yang beracun. Hydra bersarang di danau Lerna Argolit. Karenanya makhluk ini disebut juga Hydra Lerna. Sama halnya dengan Hydra, hewan ini juga ukurannya sangat kecil. Ya, untuk melihat tardigrade yang merupakan hewan mikroskopik berukuran 1,5 mm ini, kita tentu harus menggunakan alat pembesar. Bentuk hewan yang hidup di dalam air ini sangat unik pemirsa. Ia memiliki moncong seperti tapir dan berkaki 8. Tak hanya bentuk tubuhnya yang unik, fase hidup tardigrade ini pun demikian. Tardigrade diklasifikasikan sebagai extremophils, yakni organisme yang dapat berkembang dalam fisik atau geokimia ekstrim yang akan merugikan sebagian kehidupan di bumi. Sebagai contoh pemirsa, hewan ini bisa hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Dari cuaca sangat panas yang mencapai titik didih, hingga dingin di bawah 0 derajat Celcius mampu dihadapinya. Sebenarnya tak hanya suhu panas, dingin, atau tanpa air, tardigrade ini juga bisa hidup meski tanpa udara sekalipun. Hal ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan yang membawa hewan berkaki 8 ini keluar angkasa yang lapisan oksigennya sangat tipis. Hasilnya tentu saja tardigrade tetap hidup.
Weta adalah nama yang diberikan untuk sekitar 70 serangga spesies endemik di Selandia Baru. Dari sekian banyak jenis weta, Hemideina atau tree weta yang paling banyak ditemui. Tribute tree weta atau weta pohon memiliki panjang 40 mm dan hidup di dalam lubang-lubang pohon yang dibuat oleh kumbang, larva, atau ngengat. Meski ukurannya kecil, namun binatang ini cukup menyeramkan karena sulit dibunuh. Bahkan ada yang menyebut jika weta sama dengan zombie karena setelah dinyatakan mati ternyata bisa hidup lagi. Hal yang membuat tree weta menjadi sulit mati atau memiliki kehidupan yang panjang adalah darah mereka yang mengandung protein spesial atau hemolymph. Protein ini yang membuat air tak dapat dibekukan. Dengan kondisi tersebut, meski tree weta dibekukan, namun darah tetap bisa mengalir saat mereka bangun. Otak dan hati mereka yang tidak berfungsi karena beku akan kembali bekerja setelah tree weta mencair atau tidak beku lagi. Jadi tree weta adalah salah satu hewan yang paling sering mengalami mati suri. Bahkan hewan ini masih dapat bertahan hidup meski selama berbulan-bulan dibekukan dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Kemampuan mati suri tree weta menjadi perilaku defensif saat menghadapi pemangsa atau juga diam untuk menyerang musuh. Pemirsa, itulah beberapa hewan yang menurut sejumlah ahli memiliki hidup abadi atau sangat sulit untuk mati.